Moto Live, kembali lagi dengan saya Fikri Wahyudi. Nah, di saat minggu kemarin tuh sempat santer berita kalau ada Nissan Serena yang ngisi bensin di SPBU sekitaran Condet itu mengisi hingga 78 liter. Nah, saat ini sudah ada Serena, persis Serenanya tahun 2013, HW Star. Kita akan mencoba kita akan mencoba investigasi berapalah kapasitas tangki dari Nissan Serena ini. Nah, di saat ini kita mencoba menguras tangki BBM dari Nissan Serena yang ini, dikuras habis bensinnya dan kita coba masukkan lagi dan kira-kira berapa kapasitas tangkinya. Menurut klaim itu kapasitas tangkinya itu 60 liter. Tapi kan banyak komponen yang ada di tangki tersebut. Nah, sekarang kita coba aja. Ini kita lihat dulu ya ininya. Komponen tangki. Nah, ini kebetulan tangkinya sudah dibuka tangkinya. Nah, ini leher tangki. Overall untuk kapasitas tangkinya ini sebenarnya diklaim itu 60 liter. Tapi kan masih itu kapasitas dari tangkinya itu, sedangkan dari tangki itu memiliki komponen lain selain selang. Ini selang ke throttle body dan juga ada selang leher tangkinya di sini. Nah, kita akan melakukan pembuktian apakah benar yang di SPBU Condet itu terjadi kesalahan tentang dispensernya. Apakah tangkinya emang nggak 60 liter nih setelah dicopot. Nah, kita lihat ya tangkinya. Oke, ini tangkinya sudah dibongkar dengan mekanik profesional. Ini ada Bang Botak dan dibantu beberapa tim tester, yaitu Mas Bowo dan Mas Aris. Nah, ini tangkinya. Ini tangkinya akan kita kuras. Kita kuras habis BBM yang ada pada tangki ini. Tolong embernya. Nah, itu tadi leher tangkinya yang menghubung ke bodi mobil. Jadi pengisiannya itu dari sana. Yang mana? Yang itu. Jadi kapasitasnya itu 60 liter ya Pak Boy ya? Iya. Yang tertera di spesifikasi. Ya, jadi dalam literatur si Nissan Serena ini kapasitas tangkinya 60 liter doang. Cuma seperti yang kita ketahui, BBM itu di mobil nggak hanya soal di tangki bahan bakar aja kan. Ada komponen lain. Ada di tempat lain, yaitu dari jalur leher tangki menuju ke tangki dan dari tangki menuju intake. Dan itu yang kita pengen cari tahu totalnya ada berapa liter. Oke. Karena ini terkait dengan kasus di mana ketika Nissan Serena waktu itu diisi secara sampai penuh itu lebih dari 60 liter. Yeah. Kami memang menduga bahwa itu memang 60 liter lebih. 78 liter ininya. 78 liter ya. Yes. Cuma pertanyaannya seberapa lebihnya gitu. Okay. Itu yang pengen kami cari tahu akurasinya seberapa banyak. Nah, ini pompa bensinnya. Minggu kemarin ya itu ininya yang santer beritanya bahwa Nissan Serena ngisinya sampai 78 liter. Itu 10 tahun lalu lah. Oh iya, 10 tahun lalu. Oke. Enggak, itu yang minggu lalu sih tepatnya. Bang, di sini aja dulu Bang, sekalian cukur apa gimana? Nah, setelah pengurasan bensin ini, nanti kita akan mencoba pengisian langsung di SPBU yang sempat viral kemarin di daerah Condet. Ini dikuras dulu sampai habis dan nanti akan kita isi lagi kira-kira 6 liter ya, Pak Boy? Apa? Kira-kira 6 liter untuk jarak 28 kilo ke arah Condet itu dari kantor Kompas Gramedia. Kok gini sih Bang? Nah, ini sedot dulu. Emang mau dikosong? Oh iya. Enggak, gue pikir Nggak dari sana. Nggak ada start-startnya lagi. Nah, ini dia Nissan Serena-nya.
tangkinya udah dicopot. Nah ini tangkinya. Coba nih lebih dekat nih. Itu ternyata nggak ada angkat. Apa? Ini Pertalite ya? Ini Pertamax Oh ini pertama. kalau nggak salah ya. Iya. Warnanya mirip soalnya. Warnanya mirip. Tapi intinya nih kalau di dalam umumnya tangki bahan bakar itu ada sekat-sekatnya kan. Iya disekat biar nggak terlalu goyang-goyang kan ini. Iya. Cuma ini sekat-sekatnya Menjaga nggak terlalu stabilitas. kelihatan kalau diintip dari luar. Oh di sini bang. Waduh. Fikri, ini kalau kata Bang Botak, mekanik profesional dari OSS Automotive Service Station, Kompas Gramedia, sekat-sekatnya itu sebenarnya berada di sekitar sini nih, di bagian dalam sini. Jadi kalau kita intip dari sini emang nggak begitu kelihatan. Cuma kalau bensinnya nanti udah habis, sudah dipindahin semua ke jerry can, kita akan melihat yang menurut Bang Botak di sekitar sini bisa ketangkep sama kamera apa enggak. Oh gitu. Oke. Gitu. Fungsinya Fungsinya untuk jadi ketika mobil bermanuver baik ngerem, Menjaga berakselerasi maupun belok, guncangan yang ditimbulkan dari tangki BBM itu nggak berefek banyak ke mobil. Oh, Gitu. oke. Jadi biar nggak terlalu, ibaratnya kalau misalnya pas lagi ngerem nggak ditabrak lagi oleh airnya, oleh bahan bakarnya. Nah gitu. Jadi fungsi sekat itu untuk menjaga stabilitasnya, kestabilan dari mobil ini. Ya kayak mobil truk tangki lah berarti ya disekat-sekat kan. Stabilitas, iya. Oke. Oh iya. Ini ada tim test driver sekalian bantuin Bang Botak ya buat ngebongkar ini. Mas kira-kira ini berapa liter? Apanya nih? Isi BBM saat ini yang Ini tersisa. Mungkin sih tadi kalau di indikator itu cuma 3 bar. Hah? Tapi ini kira-kira masih Banyak ya? banyak banget nih, 10 liter ada kali. Itu kita pakai Jadi kan jerigen 22,6 22 ya. 22 liter ya. 6 galon. 6 galon, setara 6 galon. Kita lihat itu apa nanti akan penuh. Ini kita akan kuras dulu sebentar. Ini masih. Ini aja masih banyak banget nih di dalam nih. Tapi nggak terlalu kelihatan sih sekatnya masih di dalam banget. Iya. Sekatnya panjang kemana? Oh gitu bang? Iya. Bukan yang gini. Bukan di kemana? Oh iya, ini nih. Iya, sebenarnya Kelihatan kelihatan. melintang gini pasti. Iya. Oh ini sekatnya nih. Kan posisinya gini kan, ini Iya. tangkinya. Ini sekatnya. Iya, sekat. Dan ini pakai belum plastik ya. Belum, masih logam. Ini bahannya logam. Ini Bombay Sapphire. Yes. Kelihatan tangkinya sih masih bersih nih kayaknya. Udah belum? Coba. Belum ya? Belum tuh masih setengah galon. Masih setengah. Berarti nanti kita kira-kira akan mengisi 6 liter lah untuk menuju Condet yang kira-kira jaraknya itu 28 kilo. Tapi 6 liter pun juga ada hitungannya tadi, Pik. Ya, Gimana? Coba lu bisa jelasin nggak? cara menghitungnya itu dari MID sih sebenarnya. Ah, Dari MID nanti average speed, average bensinnya itu, konsumsi bensinnya itu dinolin dan kilometer juga dinolin. Nanti tinggal dibagi. jadi itu perhitungannya adalah dari kantor Grid Auto di Kompas Gramedia di Kebon Jeruk menuju ke SPBU yang itu di mana, Res? Condet, Di Condet. Itu setelah kami menggunakan Waze ya atau Iya. Gmaps diukur sekitar 28 km. Yes. Nah, dengan asumsi ini 1 liter untuk 7 km, artinya Iya. 7 km per liter, jadi kita butuh at least 4 liter kan. 4 kali 7 jadi 28 km. Nah, kami nggak mungkin mengisinya dengan 4 liter persis. Jadi kami memberi spare setengahnya 50%, jadinya 6 liter. 6 liter. Jadi nanti ketika ini semua sudah dikosongin, termasuk yang di jalur-jalur intake itu juga udah dikosongin semuanya, kita akan ngisi ulang 6 liter untuk perjalanan dari sini menuju ke SPBU gitu. Dan kalaupun nanti masih ada sisa, artinya mobil nggak mati total sebelum SPBU, nanti kami akan menggunakan MID Ya. untuk ukur nih. berapa konsumsi bahan bakarnya. Yang Taruhlah, tersisa ya Pak Boy ya? iya, misalnya 10 km per liter di MID gitu. Artinya kepake kalau 28 km berarti cuma kepake 2,8 liter.
Nah, tinggal 6 liter dikurang 2,8 jadi 3,2 liter. Oke, berarti gitu metodenya untuk Ini udah kosong. coba. Belum kita pindah. Soal tampias. Iya nih lagi hujan nih soalnya di kantor Kompas Gramedia. Ya kita geser dulu. Biar mirip kan. Berarti pada kasus kemarin Tampias masih. Nissan Serena yang kayak ini ngisinya itu sampai 78 liter ya pemirsa. Sedangkan klaimnya itu dari spesifikasi 60 liter. Nah, itu kita pasin aja, makanya tim Great Auto langsung mencoba langsung kapasitas tangki ini dengan cara dikuras dulu baru diisi bensin di SPBU yang ada di toilet tersebut. Ini masih proses Bawah, bangku, kowe. Ini ada nih. ini masih ada proses untuk pengurasannya. Buset. Kurang aja tuh kurang ini. Berapa ini? Apa nih? Iya. Oh, kurang ke atas ya? Nih, ini. Enggak, bukan ininya, pelangnya. Apanya? Dia kurang ke bawah ya, Bang Motor ya? Tempot. Apa gua pojokin ini? Oke. Cukup ribet ya ternyata. Untuk mengurasnya itu dari lubang Iya di atas ini. pompa bensinnya sama filternya gitu. Dibuka dan disedot. Sebenarnya bisa dibilang akurat sih mas, kan ini tangkinya lagi dikosongin dan diisi nanti 6 liter. 6 liter itu difungsikan untuk perjalanan ke daerah Condet. Nanti MID-nya bakalan kita di reset untuk kilometernya dan average konsumsi BBM-nya. Jadi bakal ketahuan beberapa BBM yang dihabiskan dari 6 liter itu. Nanti tinggal kita tambahin di saat pengisian di SPBU Condet tersebut. Gitu Mbak Hal. Maksudnya tangki kosong ini dibawa ke Condet gitu. Ya, nih, Mas? Dalam lu taruh dalam mobil aja. Nah, jadi metodenya kayak gitu. Jadi kira-kira nanti beberapa liter yang berkurang dari kantor Kompas Gramedia ditambahin dengan jumlah BBM yang masuk di saat SPBU Condet gitu, Bahar. Jeriken gua mana jeriken gua? Mas Aris sudah terkuras habis. Sampai kering. Belum, masih banyak nih. Dan Bisa sampai kering. jerigennya itu udah Bang mau Botak, hampir penuh. bisa sampai kering. Bisa. Nah, ini kemungkinan tangki ini bisa dibikin sampai kering banget. Nanti bakal kita masukin 6 liter bensinnya. Ya, kemungkinan jarak sampai Condet dari kantor Kompas Gramedia ke Condet itu 28 kilo. Dan kemungkinan menghabiskan bensin 4 liter karena rata-rata bensin mobil ini 7 liter 7 kilo per liter. Tapi turun semua nggak bang? Kira-kira? Ya, paling ada 100 cc atau 200 cc. Iya nggak, maksud gua kan ada sekat ini dapetnya. Satu ada turun ini. Enggak, maksud gue ini pasang dulu. Pasang empat keluar dari ini. Nggak bisa bang Kita ini. tungguin. Nggak bisa. Karena Balik. ini Nutup. yang namanya leher ini nggak pas di gini dia lebih. Oh. Nggak bakalan ini. Gimana Gimana? bang Botak? Jelasin bang Botak. Kalau misalnya mau nyedot dari sini, mau nuang dari sini ditumin, ini nggak bisa karena si leher ini Dalam ya. lebih ke dalam body ini.
Oh, lebih ke Gitu. dalam lebih panjang Iya, gitu lebih ya. panjang ininya. Jadi nggak hanya lehernya di sini. Oh, enggak, Oke. pas Jalurnya di- nyampe sini. Di jalur di Iya. sini. Iya, artinya paling bener ya dari situ ya. Paling benar dari sini. Jadi kita bakar aja sekarang. Ayamnya mana ayamnya? Tisu apa pakai tisu apa pakai Bisa pakai kanebo, mau dikeringin bisa. Berarti ini kita ngisinya kondisinya kayak gini ya Pak Bu ya? Kita kosongin dulu semuanya. Enggak lagi terpasang dulu apa Enggak, nanti ngisinya pas di dalam sini aja. udah dipasang dulu berarti tangkinya? Iya. Buat syukurnya tadi mana ya? Ya, lantar nyampur. Kan, buat syukurnya. Iya, iya. Ada di mobil. Siapa ya yang mobil ya? Senter ya? Hah? Mana? Ini udah terkuras habis bagaimana Mas? buat lihat ini coy. Belum. Ini dikit lagi ini mau sampai dikeringin banget. Tangan lo pakai itu dulu bang, kanebo. Siap. Oh iya nih nggak hanya tim Tes Roda 4 nih juga ada tim Tips Roda 4 Mas Dipo. Nih banyak videonya bisa ditonton langsung ya di Apa bang? YouTube Grid Auto Tips. Ya Dipo ya. Nanti juga ada video tips ya Po ya. Nanti bisa ditonton lah di channel YouTube Grid Auto Tips. Nah, Jadi yang agak surprise sebenarnya kirain untuk mobil-mobil modern material tangkinya udah plastik, tapi ternyata masih ada yang pakai logam itu lebih kuat. lebih kuat ya sebenarnya. Tapi sebenarnya tetap berpotensi karat. Kalau plastik kan lebih ya nggak mungkin karat. Gitu. Nah, tadi bensinnya udah sempet di ini ya Bang ya? Udah bersih. Pakai apa? Pakai kanebo ya? Pakai ini, Pakai spons. Bisa. Pakai spons. Nah, ini juga dilap sampai bersih banget, sampai kering. Yan, liatin dalamnya Yan, mumpung lagi kosong Yan. Widih, kering banget. Tuh, bisa dilihat nih. Masukin. Nah, ini sekatnya. Nah, ini sekatnya bisa dilihat. Ini sekat yang bagian kiri. Ini tatakan ini rumah Barang botak. Yan, mesti nunjukin dari Yan. Masuk aja Yan. Udah bersih ya? Apa pompa Yang mana, Mas? itu bak Oh, iya. buat pompa. Buat pompanya. Full pump. Ini untuk full pump. Supaya kotornya nggak masuk kalau dari Apa sih Yan? Apa mau ditidurin dulu? Pertanyaannya apa? Yang bisa kita jawab. Kita tidurin dulu kali ya. Tidurin dulu, tidurin. Dibahin. Pas lampu. Oh iya, Mas. Ini nanti masukin bensinnya pas posisi lagi kebuka apa gimana? Nanti udah kepasang semua. Udah kepasang semua. Kita bakal ngisi pakai gelas ukur. Tangki bahan bakarnya tetap lewat itu. Tetap lewat mulut tangki. Oh. tendang minang ya. Iya bang, yuk tidur. Motor tuh Mau lihat? Motor bang. di bak ini ya. Bak ini. Tangkinya kotor bisa dilihat. Nah nih tangkinya ada kotor ya, udah dilap bekas kotorannya. Oh ini ada yang nanya nih, kenapa nggak pakai tangki cadangan seperti galon, jadi nggak ribet nurunin tangki aslinya? Oh ya? Iya. Ada yang nanya gitu? Ah, Ya kalau ini kan pakai fuel pump, terus fuel pumpnya udah taruh di mana kalau pakai Iya. galon? Soalnya tangki di sini udah integrate dengan Fuel pump. pompa bahan bakar. iya.
beberapa itu saya nggak taruh selang, kemudian si tankinya cadangannya lebih tinggi. Iya, kalau injeksi sih. Kayak BBM kok. Yoi. Udah kok. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain, Fik? Mumpung ada Bang Botak, mekanik profesional kita, Iya nih teman-teman sobat Grid Auto, ada yang mau nanya lagi? yang mungkin bisa kami jawab. Yes. Kan ini. Ini intake-nya. Kayak intake lagi. Selang leher. Knalpot. Dari leher pengisian itu. Oke. Saya turuninnya nggak tanya nuruninnya sama orang. Cerita enggak. Ya. Lumayan sulit. Ini Oh, iya. gimana? Gimana Bang Botak untuk ngebongkarnya? Ribet nggak Bang Botak tadi? Untuk ininya sih, kalau misalnya dia nggak terlalu banyak seperti tadi, bensinnya agak gampang, sendiri kita bisa akalin. Tapi kalau biasanya orang mau nguras itu, dia nggak tahu isi tangkinya banyak apa enggak. Oh. Yang dapat kesulitan kita saat tangkinya penuh, itu kita sendiri nggak bisa, harus ada teman untuk membantunya. Membantu ngangkatnya. Iya. Jadi kesulitannya Bang Botak nih nyopot tangkinya aja sebenarnya udah cukup rumit dan ditambah banyak BBM sisa di sini. Bobotnya. Nah sebenarnya Mas Aris itu udah ngasih tahu kalau di indikator BBM itu cuma 1/8 ya Riz ya? 8 tangki sebetulnya. 1/8 dan di sini ada berapa? Ada 20 lebih. Ini sih udah lebih dari 10 liter nih. Karena ini kan 22,6 liter. 22 ya? Dan hampir penuh. Dan penuh. Jadi jadi yang tersisa masih ada sekitar 10 liter lebih lah Dari tangki ini ya. dari tangki. Makanya salah satu tantangannya Bang Botak sama Aris tadi waktu nurunin Berat. bobot juga Bobot. berat. Iya. Ya jadi lumayan sih bobot tangki ini walaupun isinya cuma 10 liter ya. Iya. Lebih dari 10 liter. Dan bentuknya pun agak lebar. Iya, dia dimensinya lebar dia. Yuk, Oke. rakit lagi. Oke. Nih perakitannya. Nah, di sini ada ini apa Bu ya? Ada filternya juga sekalian di situ, pompanya dan pelampungnya Iya. untuk indikator bensin. Ini lumayan nih harganya nih kalau udah kena. Oh ya, ini ada pertanyaan ada tanggapan dari Mbak Har nih. Mbak Har, Ya, Mbak Har menanggapi kurang akurat dong, mending tangki dikosongin habis, lalu Udah tangki dijawab kosong tadi. dibawa pon condet, diisi full di sana. udah dijawab. Tadi kira-kira diisi 6 liter dari sini, nanti dihitung lagi dari ID-nya. Iya, sekalian mau nanggapin yang tadi sekalian mau nambahin yang tadi Fikri udah jawab. Jadi kalau dengan cara seperti itu Mbak Har itu hanya mengisi atau kita dapat jawaban tentang seberapa banyak kapasitas persis dari tangki bahan bakar. Sementara yang kami cari tahu di sini adalah kami ingin tahu seberapa banyak jumlah liter BBM yang masuk di sistem mobil. Yes. Karena bahan bakar itu nggak hanya Belum mau kencingin semua. Iya, diisi di tangki BBM, tapi juga dari leher pengisian sampai ke intake. Itu semua bisa bahan bakar ketika BBM diisi penuh total. Kira-kira Ini gitu. nggak ada inian ya? Hah? Nggak ada packingnya kan? Packingnya udah di sini. Mas Ganjar, jadi sebenarnya sipolnya berapa liter? Oke. Itu yang coba kami tahu Mas Ganjar. Jadi setelah kami mengosongkan dan mengisi sesuai jumlah yang kami ukur, nanti kami akan berlanjut ke SPBU untuk mencari tahu berapa jumlah liternya. Ini lagi pemasangan ya semuanya. Lagi dirakit lagi. Dari sana ya? Dari sana lagi. Oke. Sekarang udah panas, bersihin aja. Dan ini kelas mas. Bantu mas. Oh, dari sono. Pak.
Nah, kebetulan mobil harus didongkrak dulu dikit biar bisa masuk. Karena ada bibir ini. Iya, karena ada bibir dari ininya ya, remnya itu, ram untuk naikin mobil. Ini kita lihat dari bawahnya. Mobil. Dorong aja. Nah, ini cukup sulit ya untuk ditambah lagi ada komponen knalpot nih ngalangin. Jadi harus dinaikin dulu baru ngelewatin knalpotnya baru deh Awalnya pasang. Hah? Awalnya apa? Emang cukup lama sih sebenarnya untuk membuka dan memasang lagi nih untuk tangki BBM Serena. Mas Coki dan Mas Adit. Selang-selang dulu pasang. Nah, Atasnya dulu pasang. ini dulu. Satu. Ntar lu, ini. Ntar lu atasnya susah. Udah pas Nah, aja itu nggak juga apa-apa. ada soket untuk Dari atas aja, mau dari atas. pompa bensinnya. Nah, itu lagi dicolokin soketnya. Fik, dari atas ini, Fik, jangan lupa kan, Fik. Oke, udah lagi ke depan, ke belakang. Nah, ini tadi nih leher tangkinya. Ini kemungkinan untuk leher tangki aja bisa 2 liter ya Pak Boy? Bisa. Kemungkinan ya. Dari bodi mobil yang di bagian samping kanan hingga ke tangki itu kemungkinan Ya, bisa ya. 2 liter. Ya, Mana? itu tinggal tekan aja. Ini selang Iya ntar. Iya ntar. leher. Udah, taruh gampang biarin Apa bodi? Ya, ini untuk masuk bensinnya dan satu lagi ada selang yang ngarah langsung ke throttle body. Itu masukin kemarin nih. Ini yang ini kecil. Oh, Ya. iya. Tadi lampunya kemana? Saya nggak. Oh. Enggak. Udah nggak ada. Nah, live ini akan tuntas pas kita telah mengisi BBM-nya kira-kira 6 liter itu. Nah. Ya. Hah? Yang mana? Taruh gue pasangin dulu. Iya pegang ini dulu. Oke nih kita menjawab pertanyaannya Mas Hendy. Apakah berpengaruh sama pil pump kalau bahan bakarnya sampai habis? Nah, itu sebenarnya yang benar itu tulisannya fuel pump ya. Fuel. Iya, pompa bahan bakar. Nah, kebetulan nanti kita bakal ngisi 6 liter Mas dari kantor Kompas Gramedia ke SPBU Condet. Jadi masih ada spare lah. Kira-kira 2 liter ya Pak Boy ya? Ya, untuk nyampe sana karena jarak dari kantor Kompas itu mau ke SPBU Condet kira-kira 28 kilo. Dan ini rata-rata konsumsi BBM-nya 7 liter. Jadi kita butuh sekitar 4 liter. ya, jadi butuh kira-kira sekitar 4 liter. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, siapa tadi? Fik? Mas Hendy? Mas Hendy, kita emang menghindari supaya mobil ini nggak kehabisan bahan bakar sebelum sampai ke SPBU Condet. Jadi dengan estimasi mobil ini 1 liter untuk 7 km, 7 km per liter, untuk menempuh jarak 28 km dari kantor kami ke SPBU itu kita butuh 4 liter sebenarnya kan.
Cuma kami pun udah ngasih spare 2 liter lagi, jadi totalnya 6 liter supaya nggak kehabisan bahan bakar di jalan. Nah, itu pun selama perjalanan kami akan tetap memantau MID. Jadi kalau misalnya ternyata dia lebih boros dari 7 km per liter, taruhlah misalnya 1,5 atau 1,4, kami pun tetap membawa BBM cadangan di jerrycan supaya mobil nggak sampai kehabisan bahan bakar. Jadi terpantaunya secara aktual, Mas Hendy, ya Fik ya? Ya. Mas Hendy. Gitu. Jadi pertanyaannya yang apakah berpengaruh nggak gitu Pak Boy? Bakal rusak nggak? Mestinya sih berpengaruh ya, karena logikanya kalau pompa itu bekerja tanpa ada benda bahan bakar cair yang dipompa, dia akan kayak shadow boxing, kayak kosong gitu. Makanya kami menghindari itu. Jadi sebelum sampai habis, kami pantau di MID, ternyata average consumption-nya lumayan boros atau lebih boros dari 7 km per liter, kami akan tambah lagi, kira-kira gitu. Oke. Nah ini udah sudah terpasang. Gimana Bung Botak? Sulit ya? Ya lumayan. Masangnya ribet kayaknya Fik ya. Iya, ini sampai keringetan nih Bang Botak deh. Kayak didorong deh. Kebalik ya. Ketuker. Cari-cari ketuker. Gelap banget. Itu dicantolin yang depannya Bang ya? Iya. Nih sebenarnya yang ngerjain ini cocoknya 2 orang sih. Iya. Iya sama lo Fik. Masalahnya 6 liter akan kami isi 6 liter. Mungkin sekitar 10 liter kali ya, 10 liter lebih lah po. 3 bar. Kalau kata Arif, 1/8 dari bar di tangkinya, di indikator bang. ternyata pinggang cukup sakit ya jongkok di bot ini. Ini emang kejepit ya? Hah? Apa kejepit kan? Mas Hendy ada pertanyaan apa Mas? Kalau mobil yang sistem injeksi kira-kira bisa diiritkan lagi nggak Mas? Banyak sebenarnya Mas Hendy yang bisa menjadi Metodenya ya? cara untuk mengefisiensikan konsumsi bahan bakar mobil. Yang pertama tentu dari cara mengemudi, itu signifikan banget hasilnya. Kalau kita lagi yang gas pol-polan sama yang kita lagi eco driving, itu berpengaruh banyak ya Riz ya. Selama kita menjadi tester, itu bisa 30-50% Ya. hanya dari cara membawa mobil. Tergantung dari emosi sendiri ya. Iya. Terus di luar dari faktor pengemudinya juga dari faktor teknikal. Nah, faktor teknikal yang paling gampang memang misalnya bahan bakar dari yang 10 PSI sama yang sesuai tekanan aja gitu. Ban dari yang kempes 10 PSI sama ban yang sesuai tekanan ideal, misalnya saya lupa nih Serena berapa, tapi misalnya 35 31 sampai 35 Ya. itu juga udah berpengaruh tuh, bisa 10%. Makanya kami tim tester sebelum melakukan pengetesan mobil selalu menyesuaikan tekanan ban sesuai dengan pertama bobot, kedua
sesuai dengan yang ada di buku manual itu. Misalnya apalagi kan ada yang bannya ukurannya beda-beda. Kalau misalnya kayak di Mercy atau BMW gitu, ada yang satu mobil nih itu ukurannya bisa beda tergantung dari trim mobil yang digunakan. Itu baru dari ban. Kemudian dari soal, termasuk penggunaan ban Eco Tire yang friksinya rendah supaya rolling resistance-nya juga rendah. Itu pun juga bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar. Lalu soal sistem di ECU sih, biasanya menggunakan piggyback. Nah makanya mobil-mobil modern sekarang menggunakan, udah cukup umum menggunakan mode berkendara. Ada yang sport, ada yang normal, atau ada yang eco. Nah eco itu biasanya seperti piggyback memanipulasi ECU. Jadi dikibulin lah itu. dikibulin. Jadi kayak misalnya sebenarnya kaki tuh udah nginjek setengah gitu, tapi sama ECU sama piggyback dimanipulasi ke ECU kayak baru nginjek sekitar seperempat gitu. Jadi ya itu mempengaruhi debit bensin yang masuk ke ruang bakar. Jadi overall cara bikin mobil injeksi itu irit ya dari cara berkendaranya ya Pertama sebenarnya. ya itu sih kalau benar ya, kalau pertanyaannya dari injeksi itu bisa dari piggyback baru. Pakai piggyback, soalnya kalau cara berkendara itu di mobil karburator pun juga sudah bisa diterapkan cara seperti itu. Gitu. Menjaga RPM lah gitu ya kan. Nggak sampai 2000. Cara paling murah ya emang eco driving sih. Emang eco driving. Nggak usah instalasi piggyback, atau kalau di mobil karburator nggak usah stealth spuyer jet main jet ya bang botak ya. Nggak usah kayak gitu ya bang. Tinggal atur gimana caranya injek gas, terus kalau manual gimana caranya ganti gigi di RPM serendah mungkin asal jangan underpower. Itu akan berpengaruh. Makan mau yang sini dulu, makan dulu. Udah. Makan dulu. Nah, ini udah deket nih gua ini. Itu udah kabel. Itu kabelnya kejepit nggak tuh bang? Atasnya gitu. Enggak, itu di atasnya ada kabel. Ya itu kabelnya emang jalurnya di situ Pak Boy. Atasnya ada ini. Jadi di Bang Godong. Ada Kompas Gramedia ini di dalam parkiran nih ada bengkel teman-teman. Jadi Nama namanya bengkelnya? OSS Automotive Service Station. Nah jadi media-media otomotif di Kompas Gramedia nggak hanya di Grid tapi juga otomotif sudah pasti sebagai induknya. Lalu ada Motor Plus, lalu dulu ada Autobil atau Kartu Tuning Guide gitu-gitu. Terus kemudian ada Grid Auto, sering melakukan pengetesan atau eksperimen atau apapun di bengkel ini. Gitu. Nah, Ini kan ntar lagi kan. Nah, ini kira-kira nggak sampai 3 menit lagi lah ya Pak Boy. Udah bisa dimasukin kan bensinnya? di bagusnya kita mempasang dulu semuanya secara sempurna, termasuk ada besi-besi bar penjaga tangki BBM-nya. Bukan serat bar tuh, besi yang melintang. Megang ini ya, megang tangki tangki BBM. bawahnya ya, dudukannya. Ini sekalian mau ngasih lihat teman-teman Suspensi. suspensinya Nissan Serena yang empuk itu ditopang oleh per yang sebenarnya pendek, Riz. Kasih lihat tangan lu, Riz. Nah, pernya pendek banget sebenarnya. yang tebalnya yang lebarnya cuma 3 ulir nih yang lebar. Iya. Yang 2 ulirnya kecil. Itu sejempol lo, Riz, atau Iya sih. jempol lah. Itu Segini tuh. sama tuh. Artinya kenyamanan Nissan Serena yang oke ini dari per yang kayak gini. Lalu ada shock breaker tentu. Oh iya, kemudian sistem ini kaki-kaki yang bagian belakang torsion beam aja tuh, besi melintang aja. Nah ini mufflernya nih di atas kepalanya Mas Haris, Nissan Made in Japan.
Ini mobilnya bil apa? Bagaimana sih mobil? Oh ini di CKD Riz ya? CKD nih. Serena tuh di CKD sini. CKD. Di Karawang. Gitu. Ini sekarang pengen ngasih lihat bagian bawahnya. Bagian depannya Fik, kasih lihat Fik. Oke, kita lihat bagian depannya. Dari mana? Dari Nah ini bengkel otomotif. Yang mobilnya nanya, buru-buru ngapain? Mas itu mobil yang ini. Apa? Nah ini bagian depannya. Ini ada ban cadangan, ada spare tire di sini. Dan space saver Fik. Spare saver ya, Ukurannya lebih kecil daripada karena ukurannya lebih kecil ya. daripada Dari ban reguler. Ban aslinya. Dan posisinya kayak Suzuki Carry ya. Iya betul sekali. Banyak yang nggak tahu tuh kenapa harus beda. Tapi lebih unik lagi Navon ya Mas Aris ya. Kenapa? Navon lebih unik lagi ya. Ya, sama sini sebetulnya di posisi di bawah jok Penumpang depan ya. Iya. Ya, sama Navon juga yang lama begitu, tapi yang sekarang yang Foxy udah di belakang. Oh Foxy dari belakang ya Mas ya, ban cadangan. Sentingkan ini. Nah ini kita lihat mufflernya ada lagi di sini. Itu ada volume bensin di dalamnya. Nah itu yang juga kami cari tahu. Keluarin aja. Apa namanya Put? Selang zaman dulu ya. Fikri. Tadi selang ke throttle body di mana Mas ya? Di sini nih. Sini nih. Di belakang. Lu tunjukin sini nih. Sebelum ditutup besi, sebelum ditutup. Mana? Nih. Ini tadi kan nampung anak Iya. Kalau lo ngisi sampai Nah, 7 ini tangki. jadi ini dari body, leher dari body. Ya, jalurnya ke sini. Kalau di Tangki. Nah, ini jalurnya. Kalau sini. selang ke injeksinya gimana? Ke throttle Nah, body. ini langsung menuju ke Oh, langsung di atasnya ya? tangki. ini selangnya. Oh di atas ini nih. Nah, Ini agak gelap. nih di sini nih. Yang Nah ini selangnya nih. Ini bisa dilihat selangnya. Ini langsung ngarahnya ke throttle body. Fikri. Ya. Oke. Jadi yang tadi Mas Haris tunjukin ini Ini selang Selang-selangnya. utama nih. Ini untuk bahan bakar utamanya ya. selang-selangnya dari leher tangki Ini selang pernapasannya ya, yang lebih menuju kecil ke ya. leher yang di mulut tangki BBM. Nah, dalam literaturnya Nissan Serena itu kapasitasnya 60 liter. Cuma dari leher tangki BBM menuju ke leher yang pengisian itu kan juga diisi oleh BBM tuh kalau kita mengisi secara penuh sampai ke leher itu. Nah, itu yang kami cari tahu seberapa banyak BBM yang bisa memenuhi ini sampai ke yang di bagian mulut tangki sebelah sana menuju ke intake gitu. panjangnya tadi nih. Yang panjang habis. Dua sama. Mas Hendy nanya lagi ya Fik ya? Iya. Kalau ngisi BBM di SPBU apakah yang digoyang-goyangin itu ngaruh apa enggak ya? Jadi Mas Hendy ini
Saya coba jawab, setahu saya sih nggak begitu berpengaruh ya, karena di di tangki bahan bakar itu di dalamnya ada sekat-sekat supaya goncangan air, goncangan bahan bakar itu nggak terlalu besar. Sebenarnya untuk membuat tangki bahan bakar bisa penuh sempurna, artinya bukan angin palsu dan lain sebagainya, kita bisa mensiasati dengan tekanan di dispenser itu yang pelan. Jadi bukan buih yang mengisi volume di tangki bahan bakar, melainkan BBM gitu. Kalau digoyang-goyangin sebenarnya nggak begitu berpengaruh dan itu juga nggak direkomendasikan. Kira-kira gitu Mas Hendy. Dan dia juga ada sirkulasi udaranya juga kan di lehernya itu kan ada 2 ya Pak Boy ya. Ada buat angin, ngeluarin angin satu, sama buat ngisi ya. Itu di BBM. Itu Selang hawa ya. Lu lihat kemana itu Itu. Tuh. Nah ini selang hawa. Ini selang hawa, yang satu lagi yang buat masuk ke tangki. Jadi yang nggak perlu digoyang-goyangin lah Mas sebenarnya. Karena dia udah ada sirkulasinya langsung ya, Bang Botak ya, betul? Betul. Oke nih, selagi prepare untuk pengisian, kita break dulu. Nanti beberapa menit lagi langsung dimasukin bensin BBM-nya ya? Iya, Ya. sesuai perhitungan kami 6 liter. Iya, sesuai perhitungan kami 6 liter. Oke.